Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan, Bapak Ibu semua diberkati sama Tuhan. Senin malam hari ini hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipelihara 6 April 2026. Kalau kita sudah dipelihara, ditolong sama Tuhan Yesus, mari kita melaksanakan taat kepada perintah Tuhan Yesus. Kita baca firman Tuhan pada malam hari ini. Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Yesus sembuhkan ibu mertua Petrus, dan setelah itu Yesus melangsungkan pemberitaan Injil Kerajaan Sorga, melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Berarti Tuhan menjadi contoh teladan buat kita semua. Berarti saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, mari kita mau tiru jejak Yesus. Seperti dalam 1 Petrus 2:21, kita sudah dipanggil, kita menjadi anak Tuhan Yesus. Tuhan panggil kita supaya kita ikut jejak Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan, mendoakan orang sakit sembuh, dan beritakan Injil Kerajaan Surga. Seperti malam hari ini melalui YouTube, saya memberitakan tentang Yesus Kristus, supaya setiap orang percaya kepada Tuhan. Beritakan Injil. Bapak Ibu bisa share YouTube saya. Selama ini saya kirim kepada Bapak Ibu, tolong dikirim juga kepada rekan saudara yang lain, supaya mereka percaya kepada Tuhan, mereka diselamatkan. Sebab hanya Yesus di dalam Alkitab satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Saya Pastor Yakub Ramakan menyanyikan pujian tiap hari ku berjuang di dalam buku Tabernakel Glory nomor 167. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya, buat kerajaan Bapa. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau saja. Tiap hari kerja buat Yesus, dengan diam kerja buat Tuhan, haleluya. Tiap hari serahkan hati pada Tuhan Yesus, jauhkan kejahatan, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya, buat kerajaan Bapa, amin, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau saja, amin, haleluya. Makin mendalam di dalam iman, makin penuh dengan Roh Kudus, amin, haleluya. Makin hari makin tambah sabar, makin bersih dan kudus, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya, buat kerajaan Bapa, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau saja, amin, haleluya. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhirnya, kepada akhir zaman. Aku berjuang Bapa, buat kerajaan Bapa, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan,
Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Ampunilah segala dosa salahku Bapa. Aku cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, ku siapkan hatiku untuk firman Tuhan. Ampuni segala dosa, segala kesalahanku. Ampuni Bapa. Roh Kudus tuntun hidupku, supaya ku melangkah selalu dalam rencana Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Senin malam hari ini, tanggal 6 April 2006, saya masih kota Jember dalam rangka pelayanan pekerjaan Tuhan. Membawa kita bersama, ayo kita berjuang buat Tuhan. Selama saya hidup selalu melayani pekerjaan Tuhan. Saya keliling Jember, di Jakarta, dimanapun Tuhan izinkan, di beberapa negara, termasuk Israel, semua saya hanya untuk Tuhan Yesus. Mulut yang Tuhan berikan buat saya tidak pernah saya bicara yang lain selain bicara tentang kerajaan surga. Karena semua tiru ke jejak Yesus. Karena sebentar kita mau baca firman Tuhan, Yesus diutus Dia untuk memberitakan kerajaan Allah di muka bumi, supaya setiap orang percaya dan diselamatkan, bertobat, menjauhkan diri dari segala kejahatan, tapi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Demikian firman Tuhan tadi katakan dalam Matius 28 ayat 19-20. Amanat agung dari Tuhan Yesus ada 5, saudara. Amanat agung dari Yesus, bukan 4. Saya sebagai hamba Tuhan dapat dari Tuhan ada 5 hal. Yang pertama, karena itu pergilah. Kita harus pergi, kalimat aktif. Bapak Ibu diciptakan Tuhan harus produktif, harus aktif. Aktif untuk kerajaan surga, seperti dalam pujian ini, di dalam Tabernakel Glory nomor 167. Tiap hari ku berjuang buat kerajaan Bapa. Tuhan, biarlah aku hidup hanya buat Kau saja. Kita hidup bukan untuk dunia, tapi hidup untuk Tuhan Yesus. Makanya Tuhan ciptakan di muka bumi. Diciptakan muka bumi supaya kita bisa melihat kemuliaan Bapa, ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi. Tapi bukan berbuat dosa, saudara. Maka dikatakan itu, karena itu pergilah, yang nomor 1. Yang kedua, jadikan semua bangsa muridku. Berarti Tuhan mau pakai setiap kita. Kita harus dibentuk sama Tuhan. Dan kalau kita sudah dibentuk sama Tuhan, jadi hamba Tuhan, seperti saya jadi hamba Tuhan, saya beritakan Injil. Di mana-mana saya beritakan Injil. Di beberapa negara yang Tuhan utus saya beritakan Injil. Ya, baik waktu pergi pelayanan saya ke Hong Kong, baik pelayanan ke Vietnam, ke Bangkok, saya pelayanan di situ. Dia undang pelayanan. Setiap orang saya dengar, saya beritakan kabar tentang Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Dan ketiga, baptis mereka. Waktu berapa yang lalu saya membaptiskan jiwa-jiwa. Sungguh harus beritakan Injil dan baptis mereka. Dididik. Ya, perakan seling dilakukan supaya mereka dibaptis, percaya kepada Tuhan. Sebab Markus 16 ayat 16, percaya dan dibaptis, diselamatkan. Lukas 12 ayat 50, Yesus sendiri harus dibaptis. Maka dibaptis ini harus kita melaksanakan baptisan sini. Yang ketiga, yang keempat, ya, ajar mereka. Nah, harus diajar. Diajar, dididik mereka. Ya, seperti saya beritakan firman Tuhan. Saya ajar Bapak Ibu, setiap kita diajar oleh firman Tuhan, Roh Kudus akan ajar kita. Supaya yang kelima, lihat ini yang terakhir. Apa saudara? Ajar mereka melakukan. Yang kelima itu melakukan. Diajar kalau tidak melakukan percuma, saudara. Ya, saya sendiri menjadi pelaku firman, harus pelaku firman. Jadi 5 nomor 1 ini kunci ini, ajar mereka melakukan. Setelah diajar harus melakukan. Yang kelima, tolong garis bawahi, ada 5 saudara ya. Pergilah. Yang pertama, jadikan semua bangsa muridku. Yang kedua, yang ketiga, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang keempat, ajarlah mereka. Yang kelima, melakukan. Kalau diajar tidak melakukan percuma, saudara. Tujuan mengajar supaya melakukan. Seperti saya mengajar melalui firman Tuhan. Tiap minggu sore, kemarin minggu sore,
Saya setiap di Jember Minggu sore saya berikan Bible Study, kitab Wahyu. Ajar. Supaya mereka mengerti. Dan mereka mengerti. Yang kelima, harus melakukan. Seperti Bapak Ibu punya anak kan. Diajar mereka untuk yang diajarin mereka supaya untuk tujuan yang melakukan. Bukan diajar tanpa melakukan. Kita sekolah kan diajar tapi untuk melakukan. Ya, diajar matematik supaya dilakukan, kita mengerti tentang matematik, melaksanakan hitungan-hitungan supaya kita paham untuk dilakukan. Yang kelima harus melakukan. Maka kita harus menjadi pelaku firman, itu penting, saudara. Ya, orang Kristen kalau tidak menjadi pelaku firman, itu Kristen bohong. Ya, karena Yesus sendiri menjadi contoh teladan seperti Yesus. Ya, menyembuhkan orang itu sudah menjadi pelaku firman. Yesus menjadi pelaku firman yang sempurna dan memberitakan Injil. Mari kita baca Lukas pasal 4 ya. Demikian amanat agung Yesus, ada 5 saya sampaikan supaya kita betul pergilah. Kita harus mengajar mereka, jadikan semua bangsa mereka, ketiga baptis mereka, keempat mengajar, kelima melakukan firman Tuhan ya. Jadi mengajar ya beda dengan melakukan. Mengajar tujuannya supaya dilakukan. Yang kelima harus melakukan. Jadi yang kelima penting pelaku firman. Mari kita baca Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Lihat, di setiap kunjungan Tuhan ada tujuan, ya. Di situ pada waktu Yesus setelah pelayanan dengan rumah ibadat, pelayanan terus. Dia ke rumah Simon, dia tahu persis bahwa di rumah Simon ada ibu mertua. Jadi ibu mertua berarti istrinya Petrus itu mamanya, mama dari istri. Dia sakit demam dan ternyata kehadiran Yesus, kunjungan Tuhan menjadi berkat. Maka setiap saudara kalau kunjungan ke rumah orang harus berdoa, saudara. Saya sendiri kalau ngunjungin seorang pasti saya doa. Itu pasti. Ke rumah jemaat, ke rumah siapapun, saya pasti bertemu saja, saya awali dengan doa, tutup dengan doa. Itu penting, ya. Membawa nama Tuhan Yesus. Maka ia berdiri di situ, perempuan, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan segera bangun dan melayani mereka. Lihat itu. Yesus datang ke rumah Petrus, di situ ada bermula Petrus, ibu mertua Petrus sakit disembuhkan. Jadi hidup kita mari menjadi berkat, saudara. Harus menjadi berkat, berdampak. Kunjungan dia Yesus berdampak. Yang sakit menjadi sembuh. Dan mari kita hidup berdampak. Supaya kita menjadi berkat. Di mana kehadiran kita mendatangkan berkat. Karena membawa nama Yesus. Bawa nama Yesus menjadi berkat. Ya, jadi hidup kita berdampak. Seperti Yesus berdampak. Yang sakit disembuhkan. Jadi kita harus menjadi problem solver. Karena kita membawa nama Yesus. Kita pribadi tidak sendiri. Tapi makin penting kita berdoa. Supaya selalu menghadirkan Yesus. Membawa nama Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Terus berikutnya, saudara. Ayat 40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Semua datang kepada Yesus, disembuhkan, saudara. Dahsyat Tuhan itu. Kalau Bapak Ibu sakit saat ini, percaya, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, melangkah dan iman, sembuh. Saya yakin. Saya pribadi, setiap saya ada rasa sakit pribadi, saya berdoa di dalam nama Tuhan. Saya jamah bagian sakit, sembuh. Saya sejak jadi hamba Tuhan tidak pernah sakit saya. Jujur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sejak jadi hamba Tuhan, anak Tuhan Yesus, tidak pernah sakit. Karena saya punya Tuhan Yesus, juru selamat saya. Saya punya Tuhan Yesus, tabib yang sempurna. Tuhan Yesus yang sembuhkan. Tuhan Yesus yang memberikan saya sehat. Bukan saya hebat. Saya tidak punya kehebat apapun. Tanpa Yesus saya sakit mati. Tanpa Yesus sudah binasa. Tapi karena dia Yesus, saya diberi kesehatan. Karena saya minta kepada Tuhan. Tuhan berikan saya sehat. Seperti dalam pujian itu. Hidupku bagi Tuhan, mati keuntunganku. Hidup bagi Kristus seperti Rasul Paulus. Filipi pasal 1 ayat 21. Hidupku Kristus, mati keuntunganku. Mari kita minta selalu sehat. Sehat bukan untuk dosa. Sehat bukan untuk dunia. Sehat bukan untuk diri sendiri. Tapi sehat untuk kemuliaan Tuhan. Sehat untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Seperti Yesus menyembuhkan banyak orang. Disembuhkan semua penyakit. Oleh karena Yesus luar biasa cintanya kepada kita semua. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara
Mereka tahu ia adalah Mesias. Oh, luar biasa. Udah jelas Yesus adalah Mesias yang diurapi Tuhan. Ada kuasa Tuhan dan Bapak Ibu sama. Supaya Bapak Ibu bersama yang diurapi Tuhan. Kalau diurapi Tuhan ada kuasa Roh Kudus, hidup kita berdampak, menjadi berkat, bisa menolong orang, menyembuhkan, beritakan Injil, berdoa, sembuhkan orang sakit. Karena bawa nama Yesus yang ajaib. Itu pelayanan Yesus luar biasa. Terus berikutnya, ayat 42 sampai 44. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Wah, dahsyat saudara. Yesus berdampak memang Tuhan. Dicari banyak orang. Semua orang berusaha menahan Yesus. Ya, semua orang cari Yesus. Karena pasal 43. Tapi ia berkata kepada mereka juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab itu telah aku diutus. Oh, sama saudara. Sama saudara diutus sama Tuhan. Saya diutus sama Tuhan untuk beritakan Injil. Saya tadi yang sudah diterangkan 5 amanat dari Yesus, ada 5. Pergi, kita harus pergi, kalimat aktif. Dimanapun kita berada, jadi berkat Bapak di kantor, dimanapun jadi berkat Bapak Ibu. Supaya orang bisa melihat bahwa kehidupan kita ada nama Yesus. Ada Injil, ada kabar baik, Injil kabar baik. Supaya berita tentang Yesus disampaikan. Supaya orang bertobat, berbalik dari kejahatan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Beritakan Injil, mari. Kita mau beritakan Injil. Hidup ini yang datang dari Tuhan. Jangan sia-siakan hidup. Pergunakan hidupmu, hidupku untuk Tuhan. Terus ayat 44. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Coba ini saudara. Yesus tidak pernah diam. Yesus beratul beritakan Injil kerajaan surga. Demikian mari setiap Bapak Ibu jangan pernah diam. Beritakan Injil kerajaan surga. YouTube yang saya berikan, kirim, ini datang dari Tuhan. Pagi, malam, pagi, tiap hari saya. Sudah berlangsung 5 tahun lebih. Ini berarti rencana Tuhan. Beritakan Injil kerajaan surga. Supaya banyak jiwa-jiwa bertobat datang kepada Tuhan. Karena sentral hidup kita hanya Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya Yesus. Beritakan tentang Yesus. Kisah Rasul 16:31. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat. Dan si rumahmu diselamatkan. Karena dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita selamat. Di dalam dia, itulah Tuhan Yesus Kristus. Tiap hari ku berjuang, haleluya, buat kerajaan Bapa, amin, haleluya. Untuk itulah aku mau hidup Bapa, buat melaksanakan firman Tuhan, amin. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya, buat kerajaan Bapa, amin, haleluya. Tuhan, biarlah aku hidup hanya buat Engkau Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati Engkau, amin, haleluya, dan melindungi Engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbangun tidur, berjaga dan berdoa, dan ikuti jejak Yesus. Kita berdampak, beritakan Injil, beritakan kerajaan Allah. Selagi kita hidup, jangan hidup dengan sia-sia. Jangan hidup buat dunia, jangan hidup dengan egois, maunya sendiri, jangan. Tapi hiduplah sesuai dengan rencana Tuhan. Hiduplah sesuai dengan apa maunya Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Cari perkenanan Tuhan, hidup menjadi pelaku firman Tuhan.
Hidup kita diberkati sama Tuhan Yesus. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.